Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Besalakya. Saya di sini akan menjelaskan materi manajemen perkantoran dan kearsipan. Yang pertama itu ada bab pertama ada tentang aspek manajemen dalam perkantoran. Manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan operasional kantor. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengolahan staf, kepemimpinan dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Ada lima pentilis manajemen sepakat mengenai nama apa yang harus digunakan dalam fungsi manajemen. Namun demikian, perencanaan, pengorganisasian, dan dalam fungsi manajemen, dan pengawasan harus disebutkan dalam fungsi-fungsi dasar manajemen. Fungsi-fungsi dasar manajemen saling berkaitan. Perencanaan umpamanya mempengaruhi pengorganisasian dan pengorganisasian mempengaruhi pengawasan. Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer dini pertama, atau biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah pegawai lebih besar di bagian bawah daripada puncak. Kemudian bab selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen perkantoran. Lingkup pekerjaan dalam organisasi memiliki pekerjaan suatu organisasi ada dua jenis, yaitu tugas pokok dan tugas menunjang. Pekerjaan kantor memiliki tata usaha berkonsep modern menurut Prajudi Atmosurijo. Terdiri atas tata usaha umum, tata usaha teknis operasional, tata usaha sumber daya, dan tata usaha khusus. Kemudian ada fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama itu perencanaan, kemudian pengkoordinasian, penempatan kepegawaian, dan pengawasan. Bab selanjutnya yaitu tentang organisasi perkantoran. Perilaku organisasi merupakan bidang yang terus berkembang guna membantu manajemen memahami manusia serta lebih baik sehingga dapat mencapai peningkatan produktivitas. Pengertian organisasi kantor. Organisasi menurut Robbins mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dan organisasi lain. Kemudian ada fakta-fakta terkait organisasi kantor. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Kemudian struktur, hubungan timbal balik, tujuan individu, tujuan bersama. 5 bagian dasar dan sebuah organisasi menurut Henry Mintzberg. Yang pertama, the operating care. Yang termaksud di sini adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Kemudian the strategis apex, yang termaksud dalam bagian ML adalah manajemen tingkat puncak. Kemudian the millet line, yang termasuk dalam bagian ini adalah para manajemen yang menjembatani manajemen tingkat atas dengan bagian operasional. Dan yang terakhir ada the technoture, adalah mereka yang diserahi tugas yang menganalisa dan tanggung jawab terhadap bentuk standarisasi dalam organisasi. Bab selanjutnya yaitu tentang komunikasi dan korespondensi.
Hubungan dan harmonis antara pemimpin dan pegawai memenang peranan yang strategis bagi organisasi, terutama dalam kegiatan operasional kantor, sebab pencapaian tujuan organisasi dan kegiatan operasional kantor membutuhkan suatu kebijaksanaan yang tujuan strategis bagi organisasi. Komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, peraturan, dan instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Komunikasi kantor adalah komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor atau ada yang menyebut dengan istilah hubungan kantor. Kemudian ada bentuk komunikasi kantor. Komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Kemudian bab selanjutnya yaitu manajemen arsip. Jika mendengar perkataan arsip, seringkali pegawai membayangkan tumpukan kertas atau berbagai dokumen lainnya yang penuh dengan debu kotor, di mana arsip tersebut disimpan dalam ruang yang penuh sesak, berantakan, dan pegawainya sudah tua serta tidak terdidik. Pandangan seperti itu seringkali menghambat perkembangan kearsipan pada setiap organisasi, apalagi para pegawai kearsipan tidak diberikan keluasan untuk mengembangkan pengelolaan kearsipan dan kurang mendapat perhatian dan segi pendanaan. Apabila hal ini diperhatikan, terutama dalam memasuki era informasi, maka suatu organisasi akan sulit berkembang. Arsip merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh organisasi sebelum manusia memiliki komputer. Pengelolaan arsip dilakukan secara konvensional. Pengertian arsip dan kearsipan. Kata arsip dalam bahasa Indonesia disebut dengan archief, dan dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris disebut archief. Dalam bahasa Latin disebut archium atau archium. Sedangkan dalam bahasa Yunani, arche, yang berarti permulaan. Fungsi dan tujuan arsip. Fungsi kearsipan yaitu yang pertama ada penyimpanan warkait, kemudian alat bantu perpustakaan khususnya pada organisasi besar yang menyelenggarakan sistem sentralisasi. Kemudian yang ketiga ada alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat alat perekam perjalanan organisasi. Dan kemudian yang kelima mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. Yang keenam ada alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi. Dan yang ketujuh ada alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan data. Kemudian yang ketujuh ada sumber informasi, peristiwa, dan kegiatan yang terjadi di kantor. Ya, itulah fungsi dari kearsipan. Kemudian ada jenis-jenis arsip. Berdasarkan media, arsip berbasis kertas merupakan arsip yang berupa teks atau gambar atau numerik yang bertuangkan di atas kertas. Kemudian ada asas dan siklus pengelolaan arsip. Bab terakhir yaitu tentang teknologi di lingkungan perkantoran. Peranan teknologi di lingkungan perkantoran semakin besar, bahkan semakin dominan. Implementasi teknologi terbarukan di lingkungan perkantoran akan menentukan kualitas pekerjaan kantor itu sendiri, bahkan memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang berdasar dan struktur. Oleh karena itu, mewujudkan manajemen perkantoran modern yang berbasis teknologi informasi kantor yang modern merupakan satu keniscayaan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Kemudian, sini ada pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan satu kesatuan operasional.
Kemudian ada teknologi komputer, merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang mengandung arti menghitung. Namun demikian, karena luasnya bidang gerakan tentang komputer, para pakar memiliki pemahaman yang berbeda tentang teknologi komputer. Menurut Hamacher, menyatakan bahwa teknologi komputer adalah mesin penghitung elektronik, cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dalam program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian di sini ada kantor virtual. Kantor virtual itu muncul pada tahun 90-an saat komputer mikro dan komputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Kemudian di sini ada kerugian kantor virtual. Yang pertama ada rasa tidak memiliki, yang kedua takut kehilangan pekerjaan, dan kemudian semangat kerja yang rendah. Kemudian yang keempat ada ketegangan keluarga. Selanjutnya ada aplikasi teknologi informasi pada manajemen perkantoran. Kemajuan teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Beberapa pekerjaan kantor yang mampu diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi adalah pekerjaan penanganan. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.